Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, karena kemurahan Tuhan saja kita boleh berjumpa lagi dalam perenungan firman Allah di hari ini. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Secara khusus saya akan baca ayat 22 sampai ayatnya yang ke-24. Firman-Nya berkata demikian. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Demikian kebenaran firman-Nya di hari ini yang secara khusus mengajar kita, menasihati kita menghadapi kesukaran dalam hidup. Saya percaya kita pernah mengalami kesukaran dalam hidup kita. Dan ada banyak cara orang menghadapi kesukaran. Ada yang menghadapi kesukaran dengan putus asa, kecewa, frustasi, bahkan ada yang sampai bunuh diri. Dan saya percaya itu bukan cara yang baik, itu bukan cara yang benar dalam menghadapi kesukaran dalam hidup ini. Kita mau belajar dari firman Allah bagaimana menghadapi kesukaran dalam hidup. Apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau. Kalau kita menghadapi kesukaran dalam hidup ini, kita harus bertindak seperti apa, kita harus bersikap seperti apa, kita harus melakukan apa. Kita belajar dari nasihat Tuhan kepada Paulus ketika mereka mengalami suatu kesukaran yang luar biasa, ketika kapal yang mereka tumpangi mengalami ombak, gelombang sampai akhirnya kandas. Kita akan belajar apa yang dinasihatkan Tuhan kepada Paulus. Dalam ayat 22, tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Di sini kita melihat cara yang pertama dalam menghadapi kesukaran dalam hidup adalah kita harus tetap tabah. Diulang juga dalam ayatnya yang ke-25, sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Jadi kita harus tabah. Nasihat Tuhan kepada Paulus, kamu harus tabah. Meskipun kamu mengalami kesukaran yang berat, tidak berarti bahwa Tuhan tidak peduli mereka. Tidak berarti Tuhan masa bodoh. Tapi pastilah ada maksud Tuhan dan rencana Tuhan di balik semuanya itu. Karena itu Tuhan menasihati Paulus, hendaknya kamu tetap bertabah hati. Atau dengan kata lain, kamu harus tetap tabah, kamu harus tetap sabar. Itu cara yang baik, itu cara yang berkenan kepada Tuhan dalam menghadapi kesukaran dalam hidup. Itu berarti bahwa sebagai umat apapun kesukaran hidup kita, kesukaran hidup kita bisa berbeda-beda. Ada yang mengalami kesukaran hidup karena krisis ekonomi, mengalami kesukaran hidup karena penyakit, atau karena ada problema, ada masalah, atau apapun juga. Kita belajar sebagai umat untuk kita harus tetap tabah. Karena itulah cara yang benar, cara yang baik, dan yang berkenan kepada Tuhan dalam menghadapi kesukaran dalam hidup. Jadi Tuhan tidak mau kita putus asa. Tuhan tidak mau kalau kita kecewa, kita frustasi, bahkan sampai kita bunuh diri hanya karena mengalami kesukaran. Dan apapun kesukaran hidup yang kita alami, kita belajar dari firman Allah hari ini, supaya kita harus tetap tabah. Kita harus tetap sabar. Kesukaran apapun yang menimpa hidup kita, kita belajar untuk senantiasa tabah ataupun sabar. Yang kedua,
dalam ayat 25. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Karena aku percaya kepada Allah. Ini hal yang kedua dalam menghadapi kesukaran dalam hidup. Mari kita tetap percaya kepada Allah. Jadi apapun problematika hidup kita, apapun pergumulan hidup kita, tidak berarti bahwa Tuhan tidak peduli dengan hidup kita. Tidak berarti kalau kita menghadapi kesukaran Tuhan meninggalkan kita, Tuhan tidak pusing dengan kita, tidak. Kita belajar untuk kita tetap percaya kepada Allah. Apapun kesukaran hidup kita, kita tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu baik bukan hanya karena kita dalam keadaan baik. Tuhan tetap baik walaupun kita dalam keadaan tidak baik. Ataupun dalam kesukaran hidup. Jadi kita terus belajar dalam hidup kita sebagai umat. Untuk kita tetap percaya kepada Allah. Kita percaya akan mujizat Tuhan. Kita percaya akan pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan dalam hidup kita ketika kita menghadapi kesukaran. Kita percaya bahwa Tuhan pasti menolong kita, Tuhan pasti berikan kita kekuatan, kemampuan dalam menghadapi kesukaran apapun dalam hidup kita. Kepercayaan seperti ini sesuatu yang sangat penting. Karena dengan kepercayaan yang sungguh, yang teguh kepada Allah, itu yang membuat kita tidak mudah putus asa, tidak mudah kecewa, tidak mudah frustasi dalam menjalani hidup, apapun kesukaran hidup yang kita alami. Jadi siapapun kita, apapun kita, kesukaran apapun yang kita sedang alami akhir-akhir ini, mari kita mantapkan iman kita kepada Allah. Mari kita mantapkan kepercayaan kita yang teguh, yang kokoh kepada Allah dalam kondisi apapun juga. Karena kita percaya Tuhan yang kita puji, yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang sungguh baik, amat baik, dan sangat baik dalam kehidupan kita. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami menghadapi kesukaran dalam hidup. Tolonglah kami supaya kami tetap tabah, kami tetap percaya kepada Tuhan. Roh-Mu yang kudus tanamkanlah dan meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkanlah kami untuk bisa memberlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit tambah berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.